الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, sebuah riwayat yang bersumberkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jabri." Akan datang suatu zaman yang akan dihadapi oleh manusia, akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mana di saat itu orang yang memegang agamanya, yang berpegang teguh dengan syariat Allah, tidak ubahnya seperti seseorang yang menggenggam bara api. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kami, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang diturunkan oleh Allah, apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad itu, berbicara sesuai dengan hawa nafsunya saja, sesuai dengan kehendaknya saja, tetapi yang dia katakan dan sampaikan itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya oleh Allah. Dan di antara bentuk bukti kebenaran bahawa apa yang beliau sampaikan itu sumbernya bukan dari diri beliau, tapi sadonya dari Allah, yaitu hadis-hadis yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan zaman-zaman yang sangat jauh dari zaman beliau, baik itu zaman sebelum beliau ataupun zaman setelah beliau, baik itu yang berhubungan dengan kondisi suatu hal atau fenomena-fenomena tertentu. Contoh Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika lalat hinggap atau masuk ke tempat air minummu, maka sebelum engkau cabut dan buang, maka benamkanlah terlebih dahulu lalat itu, karena di satu sisi sayapnya terkandung racun penyakit, dan di sisi sayap yang lain terkandung obat.
Bapak Ibu, di zaman Nabi teknologi alun canggih seperti kini lai. Alun ado lai alat-alat kesehatan seperti mikroskop yang kita kenal kini. Dan para sahabat tak banyak bertanya kok bisa meretui Rasulullah. Mereka cukup imani, sami'na wa ata'na wa amanna. Kami dengar, kami imani, kami taati. Dan itu terus menjadi pertanyaan oleh para ulama, apa sih rahasianya kok Nabi sampaikan hal yang mereka. Dan baru terungkap Bapak Ibu di zaman awak kini, ketika teknologi kesehatan telah begitu majunya, ada alat yang kita kenal dengan mikroskop yang bisa mencaliak sesuatu yang tak bisa dicaliak oleh kasat mata awak. Maka di saat itu terbuktilah apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Bapak Ibu, syukur kita Allah tak membuka mata awak bisa mencaliak kasado dan nado di bumi ko. Kok model mikroskop itulah mata awak abu. Ibu caliak tangan. Caliak tangan, caliak muka kawan kan? Apa lain banyak jaraweknya. Kok meritulah cara pandang mata awak, Allah buka sadonyo, tak akan nyaman kita hidup di dunia aku. Tapi Allah batasi kita hanya bisa mencari hal-hal yang kasat di mata awak. Tetapi Allah berikan kemampuan-kemampuan tertentu dengan akal yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia bisa menciptakan peralatan yang canggih untuk tujuan-tujuan tertentu, bisanya mencari hal-hal yang tak bisa dicari oleh matanya secara langsung. Di antara bentuknya alat yang disebut mikroskop tadi. Jadi Bapak Ibu, sains atau ilmu pengetahuan modern kini telah membuktikan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah kemudian jua hadis yang kita sampaikan tadi, kata Nabi akan datang suatu zaman kelak, kata Nabi, yang mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, al-qabidu ala dini. Al-qabid tu Bapak Ibu, wa ambil barang wa ganggam, itu namanya qabid. Orang yang menggenggam agamanya, orang yang berusaha menjaga agamanya, tidak ubah ibaratnya seperti orang yang menggenggam bara api di tangan. Dan namanya bara api ko Bapak Ibu lain dan dingin atau tidak? Lah Ibu, kalau nambah keh mungkin ya. Tapi kalau masih segar dibakarnya pastinya angin. Ada tipe orang ketika ada baru api ko. Yang pertama tipenya ndak namuah mengganggam baru api ko, kerana nyo tahu nanti kok nyo ganggam akan menderita, akan melepuh tangan, tabakar tangan. Tipe orang nan kedua ada nan ingin mencuba. Nyo cubalah, nyo lai punya niat dari awal, nyo ganggam baru api tadi. Tapi ketikalah terasa angin membakar tangannya, kemudian nyo lapihan, nyo buang baru api tadi. Kemudian yang ketiga, ada orang yang nyo tahu bahawa baru api ku mesti digenggam, maka nyo ambil baru api tadi nyo genggam mari-ari, kemudian dak nyo lapihkan, walaupun nyo akan merasakan panas dan penderitaan. Nah lebih kurang keadaan kita di zaman kini mereka pula lah.
Bara api tadi itulah syariat Allah, aturan-aturan Allah, ibadah-ibadah yang wajibkan ke awak, aturan-aturan Allah yang mesti kita laksanakan. Maka ada tipe orang seperti tipe yang pertama tadi, tak namuah diatur oleh agama. Nyo ingin bebas, kerana nyo tahu kalau diatur oleh agama susah awak. Angik-angik ibu mesti je pakai jilbab, susah. Alai dalam kondisi mereka mesti mereka susah. Hari masih dingin, masih kalam, hujan puluh hari, mesti jago untuk solat subuh, susah. Kerana nyo pandang susahnya, akhirnya nyo nak namuah berpegang juga agama sama sekali. Yang kedua, ada orang yang di awal berusaha menjalankan syariat agama itu. Berusaha mengganggam baru tadi. Tapi deklah terasa dia nyoba susahnya mengganggam baru api tadi. Akhirnya nyo lapihkanlah. Lah berusaha di awal menjalankan syariat agama, tapi dek terasa susah, maka nyo lapihkanlah syariat tadi. Makanya ada berita-berita yang mohon maaf kita sampaikan, mudah-mudahan kita istiqamah beragama. Ada orang yang awalnya tidak berjilbab, kemudian berjilbab, kemudian lepas jilbab. Dan yang mereka awalnya tidak berjilbab, tidak memakai hijab, kemudian dengan alasan-alasan tertentu, alasan nikah, alasan kawan dan segala macam, kemudian dia pakai jilbab. Tapi beberapa saat setelah itu, beberapa tahun, kemudian dia lapihan balik. Ada yang alasannya carai je suaminya, ada alasan berbagai macam lah. Ikulah orang tipe yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang istiqamah. Orang nan memang nyo tahu kalau nyo ganggam ko syariat akan banyak ujiannya nanti. Akan banyak rintangan-rintangan yang akan nyo hadapi. Bahkan mungkin banyak orang yang tak suka je nyo. Tapi nyo tak peduli, kerana nyo tahu syariatku adalah yang akan menyelamatkan hidup nyo di dunia maupun di akhirat. Nyo akan tahan berbagai penderitaan dan ujian dalam menjalankan syariat itu. Dan ikolah yang kita harapkan diri kita termasuk di dalam kelompok nan ketiga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kini beragam cara orang melencengkan kita dari pemahaman agama yang lurus. Kini orang tak menjajah kita dengan senjata lain, Bapak Ibu. Dulu konon Indonesia katanya dijajah 3,5 abad oleh Belanda. Pernah pula dijajah oleh Portugis. Pernah pula merasakan dijajah oleh Inggris. Pernah pula merasakan kekejaman Jepang walaupun hanya beberapa tahun. Tapi kini awak dijajah tidak dengan senjata, walaupun di sebahagian negara Islam masih ada yang merasakan itu. Tetapi ada penjajahan, ada hal yang berbahaya, yang bahayanya tak kalah bahaya dibandingkan perang fisik itu. Itu yang kita kenal atau dikenal dalam istilah pemikiran Islam itu ghaswul fikri. Ghaswu artinya perang, fikri artinya pemikiran. Perang pemikiran. Dirusaknya cara fikir awak, Bapak Ibu. Dirusaknya cara faham awak, yang sebenarnya kitalah berada di jalan yang lurus, dalam pemahaman yang benar terhadap agama Islam awak, tapi nyoba usaha lencengkan itu dengan kehebatan caranya mengecek dan berargumen. Nah, kalau yang Allah sampaikan Bapak Ibu, hati-hati kita. Surah Al-Baqarah juz kedua ayat 200 sampai. Ada ni ibu nan lagi hafal ayat tu?
Kok ada lo yang menurunkan kecerdasan Ustaz Hadi Hidayat? Kan mana tahu jamaah surah Jamiah ladang lawih ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu. Ambang. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alattul khisam. Mari kita renungkan bunyi ayat ke Bapak Ibu. Kanonyo banyak terjadi kini. Bunyinya artinya, dan sebahagian manusia itu ada orang-orang yang engkau terkagum-kagum dengan kata-katanya. Caranya mengeceh, caranya berargumen, caranya berorasi, membuat kita tercangang-cangang saking hebatnya nyawa pidato menyampaikan pesan-pesannya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Bahkan nyo berani bersaksi apa yang nyo sampaikan yang bersumber dari hatinya itu sadonyo bersandarkan dari Allah. Wa huwa alattul khisam. Padahal sebenarnya dia adalah penentang yang paling keras dari syariat Allah itu sendiri. Nah, ada contoh, beberapa contoh yang akan kita sampaikan yang banyak terjadi ini. Bapak pada ibu, ada pemahaman yang dibawa dari negara-negara yang tidak Islam. Jadi diutuslah mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen beraja ke negari-negari barat. Beraja ke Amerika, beraja ke Inggris, beraja ke Perancis. Yang nyo pelajari perbandingan agama, nyo pelajari agama Islam, tapi sayangnya bukan dari ulama-ulama Islam, tapi dari profesor-profesor Yahudi, profesor-profesor Nasrani, bahkan yang ateis sekalipun. Nah, yang diutus ke negari barat ku sayangnya nyo ndak punya kekuatan akidah untuk menganalisa yang disampaikan oleh dosen-dosen itu. Sehingga nyo tarimo, kemudian nyo bawa, nyo ajarkan di kampus-kampus di mana nyo majak. Salah satunya yang berbahaya tu Bapak Ibu, ada paham yang dikenal dengan paham pluralisme. Itu paham pluralisme sederhananya yang dimaksud dengan pluralisme beragama, yaitu menganggap seluruh agama ko sama-sama elok, dan seluruh pemeluknya nanti kok lai berbuat elok berhak sama-sama masuk ke dalam syurga. Awak kok keceknya hanya berbeza jalan, tujuannya sama. Ibarat orang pergi ke Padang dari ladang lawih ke Bapak Ibu. Cik jalannya indah, bisa banyak. Ada yang tiba nyo di Padang luar, nyo belok noto nyo kete. Tiba di Padang Panjang, dari Padang Panjang tiba pula di Pariaman, di Pariaman taruh lubuk aluang taruh sampai ke Padang. Ada nan tiba di Simpang Ampek nyo arahkan noto nyo ke kanan. Tiba nyo di Kota Tua, dari Kota Tua masuk ke Simpang Malalak taruh. Tiba nanti pula di Si Cincin, tiba di Lubuk Aluang, kemudian akhirnya tiba pula di Padang. Ada pula yang belok kanan tadi, tiba di Simpang Malalak, ndaknya belok kiri dah taruh. Taruh Kampung Pagi, kelok ampek pula ampeknya lewati, taruh ke Meninjau, taruh ke Lubuk Basuang, taruh pula ke Tiku, kemudian belok ke Pariaman, dari Pariaman tiba pula di Padang. Ada pula yang lain, nyo ambillah jalan, tiba nyo di Padang Panjang, nyo keluar noto nyo ke sebelah kida, tiba di Danau Singkarak, tiba di Solo,
taruh tiba di setinjau laut, akhirnya tiba pula di padang. Jalan bisa berbeza-beza tapi tujuan sama. Itulah keceknya awak beragama ko. Boleh saja agama kita Islam, agama kita Kristen, agama kita Katolik, agama kita Hindu, Buddha, Konghucu, berbagai macam. Jalannya berbeza-beza tapi tujuannya sama. Sama-sama kita berbuat elok, kelak nanti sama-sama pula kita masuk ke syurga. Bara kamanihnya kecil. Bara kamanihnya kecilnya. Tapi manihnya itu ibarat racun, tapi di luarnya mereknya sirup. Dalamnya racun, botolnya botol sirup. Yang lebih berbahaya oleh Bapak Ibu, nya pakai ayat pula. Nya pakai ayat. Oh, yang kami sampaikan bukan pemikiran kami sendiri, ada ayatnya. Ayatnya hafalan ibu-ibu kok. Kalau tak je hafalan cik kau bu, borah. Juz 1 ayat 62. Innal ladzina amanu walladzi hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Buat caliak terjemahannya yang versi yang sabana. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja dulu mereka yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kemudian mereka beramal soleh, maka bagi mereka pahala dari sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak merasakan ketakutan dan tidak bersedih hati. Nyolencengkanlah terjemahannya, penafsirannya. Caranya menterjemahkan Bapak Ibu. Sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu orang Islam, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen percaya tak ke Tuhan, Bu? Percaya. Orang Yahudi percaya tak ke Tuhan? Percaya. Jadi nyolencengkan sedikit kalimat Allah itu. Siapa yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, hari pembalasan, kemudian dia berbuat baik, maka bagi mereka pahala dari sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut, tidak ada bersedih hati. Nyelenceng kan, Bu? Makna Allah di situ. Allah, awak tahu Allah tu Tuhan dia. Kan Tuhannya umat dan dia punya argumen lebih lanjut loh. Cuba cari orang Arab, walaupun nyo ada tanda salib di tangannya atau nyo pakai kalung tanda salib, nyo sabut Tuhannya Allah juga. Berarti Allah di situ artinya bukan hanya Allah dalam pemahaman awak, tapi Tuhan secara umum. Pandailah nyo mengecek Bapak Ibu, nyo sampaikanlah ikut datanya segala macam. Orang yang membuat kita terkagum-kagum dengan argumennya, sehingga ujung-ujungnya nyo harapkan umat Islam ku akan mengatakan, oh, kalau mau itu jangan sampai awak menganggap awak senan batu. Jangan sampai menganggap agama kita saja nan bana, agama nan lain pun bana. Kok kita anggap agama kita saja nan batu, maka akan kurang toleransi kita kepada umat-umat nan lain. Barak kebahayanya. Itu yang kita sampaikan tadi. Di luarnya botol sirup, padahal isinya racun.
Ko iyo samolah seluruh agama ku Bapak Ibu. Mengawak pilih agama Islam. Agama yang paling banyak ibadahnya. Agama yang paling banyak kewajibannya. Agama yang paling banyak larang-larangannya. Agama yang paling banyak aturan-aturannya. Kok memang sama agama ko sadonyo, pilihlah agama yang paling senang di awak. Ibadah tak perlu 5 kali sehari semalam, cukup sekali seminggu. Sejam 2 jam berada di tempat ibadah bernyanyi, kemudian pulang. Bayar piti ke pendeta tapi dosa. Tak perlu sebulan puasa penuh. Kemudian itu. Kok iyo agama ko sama sesadonyo. Kok iyo agama ko sama sesadonyo. Bahkan Nabi dahulu mengirim surat ke Raja Persia yang beragama Majusi itu menyeru untuk masuk Islam. Kenapa beliau mesti kirim surat ke Raja Romawi Heraklius yang beragama Kristen itu? Kenapa beliau mesti berdarah-darah berjuang untuk berdakwah ke orang-orang Quraisy yang menyembah berhala? Kok beliau anggap samalah seluruh agama? Maka beliau akan sampaikan, silahkanlah kalian juga agama kalian. Dan penting kita sama-sama berbuat elok, sama-sama nanti kita masuk ke dalam surga. Tapi tidak itu yang beliau lakukan. Beliau dakwah supaya orang lain itu bisa masuk ke agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau banyak kampus-kampus kita ingin sampaikan, kampus-kampus kini walaupun berlabel Islam sendiri, hati-hati. Kerana harus sebahagian kampus-kampus itu yang dosennya berajar di negeri-negeri barat itu kemudian membawa paham-paham yang sangat jauh dari apa yang dipahami oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah contoh nan nyatu matu nampak di mata awak terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Ada seorang pimpinan pesantren, seorang pimpinan organisasi di masjidnya yang begitu besar, begitu megah dan mewah itu, nyubuelah sumayang rayo bajarak-jarak. Dah tahu ibu beritanya. Kalau ndak tahu yo parah mana. Kanulah tiuk sebentar sampai kini itu je berita yang banyak. Pakai kursi, pakai sejadah khusus, berjarak-jarak. Kemudian ada perempuan sama atau perempuan laki-laki. Ada pula non muslim dan hadir surang berdoa. Ketika ditanya baku apa amor itu, oh kami ada dalilnya. Ada dalilnya Pak. Mana dalilnya? Buka surah Al-Mujadalah ayat sabada. Nyebutlah Quran Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu di dalam majlis, maka berlapang-lapanglah, maka Allah akan berikan kelapangan untuk. Nah, ibu-ibu salah galak mendengar ya. Ya. Orang awam saja, jangankanlah ulama yang faham bah penafsiran ayat itu, di mana letak ayat itu pas untuk diposisikan. Yang awam, kita yang awam sajalah dan lah galak dengan cara pendalilan orang go. Lah jale-jale di situ dikatakan fil majalis, di dalam majlis bukan dalam solat. Nah kemudian bakok sah perempuan di Samoan, kerana itu hak mereka, itu hak.
Kenapa hadir pula non-Muslim? Apa salahnya non-Muslim hadir di masjid? Keceknya. Dengan berbagai argumen lah. Dengan argumen berbagai alasan. Ditambah lagi Bapak Ibu, kalau awak berkorban jo jawi atau jo kambing, bayar 3 juta 100. Ada jo kambing, ada kita apa namanya cik jawi bayar 7 orang. Apa itu? Nyo indak nyo ganti kurbannya jo apa? Jo piti. Barah harga kurban 3 juta sumbangan ke pondok. Alasannya manfaatnya lebih terasa untuk umat dibandingkan hanya kurban, dapat daging makan seminggu 2 minggu habis. Ada lolai barusan ambo baca berita, kalau jamaah haji salah satu ritual ibadah yang mesti dilakukan tu melempar jamrah. Melempar jamrah. Diambil batu-batu ketek, kemudian dilemparlah jamrat. Kalau nyo indak, nyo sedion kota infak gadang, masukan pitih ke dalam amplop, masukan amplop tu ke dalam kotak tadi. Keceknya manfaatnya lebih terasa. Lain naik ibu payadi kian tu. Carun, carfan. Dan ikut pengikutnya tidak main-main. Ribuan, puluhan ribu, banyak. Makanya kini Majlis Ulama itu sedang dituntut oleh mereka. Buya kita, Buya Anwar Abbas itu, yang menjadi salah satu wakil ketua Majlis Ulama Indonesia. Beliau kan orang Minang yang cukup vokal lah, cukup kare ngecek di media tentang kesesatan pemahaman Al-Zaitun kok malah dituntut ke pengadilan. Itulah ujiannya Bapak Ibu. Di satu sisi orang berusaha melencengkan pemahaman awak, bahkan yang lebih bahayanya kecek kepala kantor Kementerian Agama di Kabupaten Lima Tampek Pondok Pesantren itu nyukatukan, kok biasa, kok perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran, awak mesti saling menghargai. Jadi ketika hadir orang tu berkunjung ke situ, diceramahi oleh orang tuanya mangguak-angguak. Nyo kecaklah mazhab saya mazhab Bung Karno. Ada lo mazhab Bung Karno. Kalau besok tu ada lo mazhab Pak Jokowi leh. Macam-macam tu. Hati-hati. Contoh lain terakhir awak ambil contoh. Pernah jo mungkin kita sampaikan di situ. Kok adalah di ladang laweh ko. Apa-apa umur 50 tahunan menikah. Bah kira-kira bu. Ya kalau 50 tahun menikah ada salahnya Ustaz. Biasa setnya tu haknya. Tapi yang nikah ya nak umur 6 tahun. Lahir po. Ibu-ibu di sudut surau itu perbincangan. Apa-apa di lampau itu lo perbincangan. Media-media sosial lampau aja komen-komen. Bahkan bisa menjadi istilahnya kini trending topik dunia. Viral berita. Kerana di ladang laweh ada apa-apa mau 50 tahun menikahi anak ketek berusia umur 6 tahun. Iko istilahnya kini, kalau istilah dalam psikologi itu pedofil, laki-laki suku jo anak-anak. Nauzubillah min dzalik. Kau ada laki-laki umur itu tu buruk dalam pandangan kita, yo. Pacik tu Bapak Ibu nyobaan ke sejarah Nabi kita. Bagaimana kalian bisa menghormati Muhammad ketika menikahi Khadijah begitu penuh dengan cinta perjuangan, tak pernah menikahi perempuan lain. Ketika nak meninggal Khadijah nikahilah banyak padusi. Salah satu nikahi anak dari sahabat paling dekatnya surang, yaitu Abu Bakar. Anak tadi namanya Aisyah, umur 6 tahun nikahi
kemudian sarumah umur 9 tahun. Kalau laki-laki merentu, kita mesti berhormati tu. Kira-kira Bapak Ibu. Itu fakta sejarah. Memang itulah yang terjadi zaman Nabi. Bahkan kalau tidak salah informasi tentang itu dalam Sahih Muslim. Kalau tak hati-hati kita menganalisa apa cara orang ku menyampaikan Bapak Ibu, tak tahu pula kita baanan sebenarnya, maka mungkin bansuan bisa terkikislah penghormatan awak kepada Nabi dan kepada tokoh-tokoh kita yang selama kita hargai dan hormati. Nah, lalu baca wekno yang berpelajari Bapak Ibu, salah satunya adalah bahwasanya karakter keadaan sebuah masyarakat itu bisa berbeda-beda sesuai dengan di mana tinggal dan di zaman apa nyo hidup. Nah, karakter orang awak yang kita anggap elok biasa bagi awak, mungkin di tempat lain tak biasa. Tempat lain tak biasa. Termasuk dalam pernikahan. Kalau kita bacalah buku-buku atau sejarah yang terjadi di tempat awak, khususnya di Minangkabau kolah, di era-era tahun 50 tahun ke bawah, 50, 40, 30 sebelum kemerdekaan. Biasanya anak gadis ko padusi ko kok sekolahnya paling sekolahnya hanya tamat SR, sekolah rakyat, setingkat jo SD. Kalaulah selesainya sekolah manganya nyo dipingit, nyo di rumah diajan menjahit, diajan memasak, diajan pekerjaan rumah tangga. Supaya apa? Alasannya karena sabantalai orang tuanya, orang gaitnya, mamak-mamaknya akan mencarikan jodoh untuk ini. Bahkan kalau awak baca zaman-zaman itu Bapak Ibu, kok ada anak gadis umur 15 tahun tak jua menemukan jodohnya, tak tanggung malu dari pihak keluarga mendapatkan kenyataan seperti itu. Makanya di Minangkabau boleh menggadai harta pusaka itu kalau basobok 3 keadaan. Yang pertama, rumah gadang katirisan. Rumah gadang tapi benawang keluarga besar tu lah banyak rusak. Tak ada pitih dia awak, boleh gadaikan harta pusaka untuk memeloan rumah gadang. Nan kedua, mai terbujua di atas rumah. Kalau ada orang meninggal dari keluarga, tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazahnya dan berbagai macam, tak ada pitih dia awak, boleh digadai harta. Nan ketiga, gadis gadang alun balaki. Lah ada anak gadis yang lah pantas untuk nikahkan, lah basobok jodohnya, kemudian tak ada dana untuk baraliknya, maka boleh harta pusaka tadi digadaikan. 15 tahun di zaman itu adalah usia yang sangat matang untuk orang menikah, dinikahkan. Bahkan kalau ada yang dah lebih umur segitu tak jauh berjodoh, lah kasak kusui orang tuanya, mamaknya mencarikan jodoh, lah malu. Nah, kok awak bawakanlah kondisi di zaman kini lain sama je cara pandang awak. Lain sama je bu. Kok ada anak gadis di ladang laweh ko umur 15 nak menikahnya, nanti jadi. Yang diakui negara kini Bapak Ibu, itu minimal usia perempuan menikah itu 19 tahun, yang laki-laki 21. Kalau dulu perempuan 17, laki-laki 19, kini lah ditambah. Yang perempuan 19, yang laki-laki 21. Kau ada 15 tahun bu, 3 SMP, lalu sandiang lo, nggak nampak sefotonya dinikahkan.
maka akan timbul pertanyaan kehebohan, bahagia anak si anu baru kelas 3 SMP, baru balon tamat SMP lah nikah. Nanti jadi dulu kau bajak daripada kabau kau apa kau MBA kau, married by accident, menikah dek kecelakaan. Tapi bukan dek kecelakaan Honda. Kalau istilah agimnya Bapak Ibu, kembung sebelum waktunya. Kalau istilah orang awaknya dulu bajak daripada kabau. Heran awak, kok iyalah ndak ada terjadi masalah dah. Memangnya ingin menikah lah, ada rasa cinta lah, inginnya menikah. Minimal akan heboh je masyarakat. Kerana tak biasa dalam pandangan masyarakat awak, anak gadis 15 tahun, laki-laki misalnya 16 17 nikah. Kerana biasanya laki-laki perempuan gua menikah di atas umur 20-an. Cuba cari Bapak Ibu. Adun berjarak satu abad jawab lah. Baru 50-60 tahunan jaraknya je kita. Tapi cara pandang kita sebagai masyarakat lah jauh berbeza. Makanya ayat terjadi di zaman Nabi yang 1440 tahun lebih jaraknya dari awak. Cara pandang masyarakat Arab dan keadaan sosial yang terjadi di saat itu berbeda dengan cara pandang di awak hidup ini dan di tahun berapa kita hidup. Itu biasa bagi orang Arab, seperti biasanya dahulu orang punya budak. Kini ada orang punya budak, yang ada pembantu bukan budak. Dan yang lebih tunya oleh Bapak Ibu, orang-orang kafir yang benci kepada Nabi, tidak pernah mencaci Nabi, menghujat Nabi, kerana beliau menikahi Aisyah di umur 6 tahun, serumah umur 9 tahun. Beliau hanya dianggap apa? Dianggap peduto, dianggap tukang sihir, dianggap pemecah belah masyarakat, dianggap tukang syair, dianggap tukang dongeng. Hanya itu serangan-serangan. Tapi kalau menikahi Aisyah 6 tahun, serumah 9 tahun, tak pernah orang-orang kafir itu menyerang dengan cara itu. Artinya apa? Bagi mereka itu sangat lupa. Tapi jadi kawan pula gini, wabo mau ikut sunnah Nabi kah? Itu bukan sunnah awak. Zaman dah berbeza. Dan banyak lah Bapak Ibu contoh. Makanya pentingnya kita hadir majlis ilmu, hadirnya awak dalam majlis-majlis yang di situ dibahas Quran, dibahas sunnah dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Kok seandainya ada nanti orang membawa ke kampung kita pemahaman-pemahaman tertentu, kok ganti ya, lain dari kaji-kaji yang biasa kita dengar, lain dari apa-apa yang biasanya kita pelajari. Makanya sikap awak adalah jangan membantah dulu, jangan diikuti, dibatuakan dulu. Tanyalah ke alim ulama kita yang selama kita lah biasa belajar dan menuntut ilmu dari beliau. Mudah-mudahan para alim ulama kita dengan kepahaman dan pemahaman ilmu, dengan manhaj yang lurus, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang selalu menjadi pertanyaan untuk diri. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi bukan jadi sumber ketakutan bagi Allah, tetapi semakin membuat kita sabar dalam menjalani ajaran agama ini, bisa bermanfaat untuk kami yang menyampaikan dan untuk Bapak dan Ibu yang hadir dalam majlis subuh di subuh hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.